Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, pada acara Health Talk Konsep Karnus kali ini, kita akan membahas tema yang pasti sebagian banyak orang akan merasakan ini, yaitu sakit lambung dan pencernaan. Nah, pada kali ini kita akan dipandu oleh Bapak Sabto Martanto selaku Medical Advisor kita. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, ini kita nanti jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, bisa ditanyakan langsung pada fitur chat di Zoom Meeting, atau mungkin jika ingin bertanya langsung, nanti akan kita adakan pada sesi tanya jawab. Bapak Ibu bisa bertanya langsung menggunakan fitur raise hand, sehingga mikrofonnya akan saya aktifkan dari sini. Untuk sementara, pada sesi pertama, yaitu pada sesi materi, untuk sementara semua partisipan akan saya mute, jadi tidak bisa menggunakan mikrofonnya seperti itu. Nah, pada pagi ini kepada Bapak Sabto Martanto saya persilahkan untuk menyampaikan materinya pada pagi ini. Silakan Bapak Sabto. Ya, terima kasih Ibu Aisyah. Bapak Ibu sekalian, semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kami sampaikan ya Bapak Ibu bahwa pada kesempatan ini cukup menarik pembahasan kita, yaitu tentang penanganan lambung dan pencernaan. Di mana pada sesi minggu yang lalu kita sempat rame ya membicarakan masalah penanganan COVID, pencegahan dan penanganan, kemudian juga konsep Karnus secara umum. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kami, tetap kami sampaikan Bapak Ibu, saat ini pandemi masih belum menunjukkan tren penurunan ya. Jadi mohon tetap ikuti anjuran pemerintah untuk protokol memakai masker dan juga memakai ini ya, sering cuci tangan ya. Saya kira itu adalah langkah yang terbaik dan paling aman. Karena kalau sudah kena COVID-19, wah itu repot ya, sangat sulit. Apalagi kalau virusnya sudah masuk ke dalam sel. Itu bisa Bapak Ibu kalau ingin bertanya nanti bisa disampaikan ke host. Linknya ada di mana, itu ada di pembahasan kami sebelumnya. Baik, tanpa untuk mempersingkat waktu ya, langsung saya mulai pembahasan kali ini tentang penanganan sakit lambung dan pencernaan. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Langsung pada slide pertama kita perhatikan. Ya, ini ada sebuah foto dari seorang bapak dari Jakarta. Kemudian ini bapak dari daerah Jawa Timur ya. Kedua bapak tadi, saya kalau melihat figur wajahnya itu saya senang ya. Beliau ini sudah bebas dari kasus GERD atau gastroesophageal reflux disease. Kemudian yang kedua, mengalami sakit lambung yang bertahun-tahun ya. Itu cukup menyengsarakan. Kami senang di sini karena dengan kita sebagai mediator antara pasien dengan dokter, dan kami berada di tengah-tengah dalam hal ini memberikan anjuran pola hidup dan juga nutrisi serta aturan-aturan yang lain, ternyata memberikan hasil yang positif. Dan yang pada kesempatan ini ada yang lebih yang kami mau sampaikan. Kalau mungkin masyarakat taunya sakit lambung dikasih obat mah, kemudian sakit mahnya sembuh, seolah-olah sakitnya hilang selesai. Sebenarnya itu belum Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara masalah sakit lambung, sakit mah, sakit pencernaan, itu kalau ibarat gunung itu seperti gunung es. Kalau hanya sakitnya hilang, itu berarti hanya permukaan yang kecil itu aja yang selesai. Makanya Bapak Ibu bisa lihat sendiri pada saudara, teman yang sering sakit lambung, biasanya ada langganan keluar masuk rumah sakit. Yaitu kita prihatin ya. Dan mudah-mudahan pada pembahasan kali ini kita bisa bahas secara tuntas. Kalau kita sudah terlanjur sakit lambung ya tidak usah disesali. Mari kita bersama-sama kita lakukan langkah yang terbaik. Saya langsung ke lambung dan permasalahannya Bapak Ibu ya.
Jadi ada suatu pertanyaan bahwa benarkah sebagian besar masyarakat itu lambungnya bermasalah? Ini untuk yang remaja sampai dengan dewasa sampai manula ya. Itu ternyata dari penelaahan kami itu di atas 80% itu lambungnya bermasalah. Dan yang cukup mengagetkan, saya sering ini ya sempat salah ya. Jadi pada orang-orang yang tidak ada keluhan sakit lambung atau tanpa gejala sakit mah, ternyata justru berbeda. Jadi sakit lambung tidak bisa diukur dari sakit mah atau tidak, nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi pada pembahasan kami yang lebih luas, ternyata orang-orang yang mengalami gangguan metabolik sindrom seperti hiperkolesterol, darah tinggi, itu ternyata lambungnya sudah bermasalah. Nah, seperti apa? Nanti kita bahas lebih dalam ya. Jadi lambung adalah pusat bioreaktor tubuh. Ini kalau kita melihat konteks kedokteran dari sisi teknologi yang lain. Jadi secara teknik industri, lambung adalah bioreaktor. Kalau pabrik ini adalah pusatnya, pusat produksi Bapak Ibu. Nah, tugas lambung itu berat ya. Jadi saya ulangi. Tugas lambung itu sangat berat sehingga mobilitasnya sangat tinggi. Kemudian organ lambung itu sering mengalami banyak masalah dan kita baru sadar. Ternyata organ lambung kita ini paling banyak terzolimi. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ada apinya, ada ibaratnya api di tengah lambung ini ya. Ini adalah HCl. HCl itu sifatnya itu sangat panas, iritatif dan juga korosif ya. Dan organ lambung itu mobilitasnya tinggi. Kenapa? Karena fungsi organ lambung itu cukup pokok. Yang pertama adalah dia akan bertugas membunuh kuman yang terikut makanan. Jadi kalau kita makan, mungkin makanannya nggak bersih, tapi kok tetap sehat. Nah itu karena apa? Lambungnya sehat. Di situ HCl itu akan membunuh kuman yang terikut, tidak sengaja ikut bersama makanan. Kemudian tugas yang kedua adalah mengaktifkan enzim ya. Jadi adanya HCl itu mengaktifkan enzim, namanya ada koenzim namanya pepsinogen, itu diaktifkan dulu menjadi pepsin. Kalau dia sudah bisa aktif, maka dari sini proses pembentukan asam amino dari protein itu bisa berjalan. Kemudian yang ketiga, tugas dari organ lambung adalah mengurai makanan dari polimer menjadi monomer. Nah ini penting sekali, poinnya 3 ini, kalau 3 poin ini tidak bisa dijalankan dengan baik, pasti banyak masalah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bahwa kalau kita berbicara tentang sakit lambung, tentang fungsi lambung, pembahasannya bukan hanya sakit mah, nyerinya hilang selesai, tidak. Karena fungsi lambung itu ada 3 pokok ini tadi ya, dan itu nanti efeknya terhadap kesehatan, terhadap metabolisme tubuh itu sangat poten sekali. Bisa dilihat di slide ini gejala-gejala sakit lambung ya. Itu cukup banyak, mulai dari perut terasa begah, mudah masuk angin, banyak bersendawa, mual, muntah, kemudian headburn atau rasa terbakar, kepala pusing, perut kembung, banyak sekali. Dan ada satu yang mungkin belum pernah dengar, ada namanya hematemesis melena. Wah, kalau udah masuk ke tahapan ini, hati-hati Bapak Ibu, ini sudah sulit diselamatkan ini. Hematemesis melena itu suatu kondisi seseorang sakit lambung parah, kemudian pada waktu dia BAB itu fesesnya itu warnanya hitam pekat. Itu disebut hematemesis melena, dan biasanya kalau seseorang udah terkena itu, angka harapannya itu tipis ya, tinggal tidak sampai 50%. Jadi lambung itu sangat serius Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada beberapa artis atau orang yang terkenal itu nggak tertolong ya gara-gara lambung. Salah satunya itu ya, ada Dr. Oz dulu, kemudian ada penyiar dari TV One, mungkin masih ingat dengan Andre Jarot. Kebetulan saya kenal sama bapaknya, itu juga gara-gara sakit lambung itu tidak terselamatkan. Kalau kita lihat pemeriksaan lambung dan pencernaan, itu melibatkan alat yang namanya endoskopi.
Jadi alat itu dimasukkan mulut, nanti dari alat itu ada ini ya, ada kameranya, nanti akan muncul gambar seperti ini. Ini disebut alat endoskopi. Wah, ini nggak enak kalau udah kena endoskopi ini. Kenapa? Karena kamera dimasukkan lewat kerongkongan ya, nanti sampai di lambung. Nah, itu muntah-muntah, nggak karu-karuan rasanya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui sakit lambung dan tidak, itu memang yang paling efektif adalah dengan alat endoskopi ini. Kalau dengan rasa, oh perut saya perih, oh perut saya sakit, itu belum tentu ya. Ya, ini hasil dari endoskopi. Jadi endoskopi itu masuk ke mulut, dari sini nanti kameranya ada di lambung di sini. Ya, kalau terjadi tukak atau terjadi ulkus atau borok, itu biasanya tandanya putih-putih di sini. Nah, ini tukak nih. Kemudian kalau terjadi, wah ini udah pendarahan ini. Kalau ini tadi yang disebut efeknya bisa terjadi hematemesis melena, ya ini pendarahan lambung. Akhirnya HCl ketemu dengan darah jadi hitam. Makanya kalau BAB fesesnya hitam. Hasil pemeriksaan yang lain seperti ini modelnya. Ya, ini hasil endoskopi, banyak macam ya, mulai dari iritasi ringan, kemudian mukosanya hanya menipis, kemudian sehingga terjadi ulkus sampai pendarahan ya, itu banyak ya. Bisa dikonsultasikan ke dokter kalau yang ini. Tapi amit-amit jangan deh, kalau bisa ini ya Bapak Ibu ya, lambung kita ayo kita pelihara bersama-sama. Ya, tukak lambung biasanya juga dikaitkan dengan pembahasan tentang infeksi kuman HSP atau Helicobacter pylori. Nah, kenapa Helicobacter pylori itu bisa masuk ke dalam lambung? Karena di dalam lambung itu ada mukosa ya Bapak Ibu. Mukosa ini kalau dia menipis, lambung akan terjadi iritasi. Nah, iritasi ini akan terjadi infeksi sekunder, di mana kuman HSP ini bisa masuk ke situ. Kemudian adanya infeksi ini nanti akan menyebabkan masalah yang banyak ya. Selain gangguan metabolisme tadi, nanti ternyata bisa terjadi sel abnormal. Jadi lambung yang bermasalah ini, kalau tidak ditangani dengan baik, terjadi sel abnormal, yaitu terjadinya gastrinoma atau sering disebut sebagai tumor, kanker. Nah, itu bisa terjadi. Ini gambar dari kuman Helicobacter pylori. Jadi dia biasanya masuk, kemudian dia bersembunyi di bawah mukosa lambung yang warnanya hijau ini ya Bapak Ibu. Ini mukosa lambung. Helicobacter pylorinya di sini. Di sini ada HCl. Aman dia karena dia tertutup oleh mukosa lambung yang hijau ini. Maka kuman Helicobacter pylori ini sulit sekali diberantas dan sering menimbulkan kekambuhan. Kalau kita bicara tentang jenis penyakit lambung dan pencernaan, ini kebun binatangnya banyak ya Bapak Ibu. Jadi secara umum disebut kalau hanya masalah tidak nyaman itu dispepsia. Itu apakah terjadi di lambung, di usus halus atau di mana, itu disebut dispepsia. Dan yang kedua ada gastritis. Gastritis adalah yang sebenarnya ringan. Karena gastritis ini terjadi karena adanya penipisan mukosa pada lambung. Kemudian ada ulcus pepticum atau terjadi borok pada lambung dan juga usus. Ini ulcus gastricum. Jadi terjadi borok pada dinding lambung, kemudian ulcus duodenal atau terjadi borok pada usus halus hingga GERD atau berbaliknya makanan kembali ke atas. Ini kalau tidak diatasi secara serius nanti akan berkembang menjadi sel abnormal, menjadi namanya penyakit yang ditakuti para kalangan medis, namanya Barrett esophagus. Ini kanker Bapak Ibu. Demikian juga bisa menyebabkan gastrinoma yang menyebabkan kanker pada pankreas maupun kanker pada sekitar kandungan batu empedu, kantong empedu maksudnya. Ada kasus lain yaitu polip lambung, kemudian efek dari gangguan-gangguan ini bisa menyebabkan kanker usus besar atau kanker kolon. Ada tulisan merah di sini, ada gastritis, tipes, kemudian kolitis, appendicitis. Ini adalah infeksi sekunder akibat pemeliharaan lambung dan pencernaan yang tidak higienis.
Ini disebabkan, kalau yang merah ini disebabkan karena adanya kuman. Kalau kita berbicara tentang sakit lambung, kemudian pembahasannya, mungkin kalau dibukakan gambar anatomi lambung, kadang-kadang cukup ini ya, kok seperti itu. Maksud saya kalau langsung ke lambung itu rasanya kurang luas. Tapi sebenarnya ada satu cara bagaimana memandang lambung itu sebagai sesuatu yang sebenarnya gampang, yaitu dari sudut pandang biomolekuler, Bapak Ibu. Jadi apapun yang ada di dalam tubuh, baik dari ujung kepala sampai ujung kaki, ternyata seluruh jaringan tubuh, seluruh organ tubuh itu terdiri dari sel. Demikian juga untuk lambung. Lambung itu juga tersusun dari sel. Lah, kalau kita mengerti tentang biomolekuler ini, kita jadi paham. Untuk memelihara suatu organ, termasuk atau terutama lambung, yang terpenting adalah peliharalah sel ini dengan baik. Kalau sel ini bisa dipelihara dengan baik, selesai sebenarnya masalahnya. Dan kita harus tahu kebutuhan sel ini apa. Yang pertama, kebutuhan sel ini adalah oksigen. Kemudian yang kedua, air atau cairan. Kemudian nutrisi yang seimbang. Dan juga pengaturan hormon dan enzim di dalamnya. Ya, inilah pembahasan secara luas. Jadi kalau kita langsung ke lambung, nanti kurang luas, karena ternyata kenapa kok gangguan lambung ada hubungannya dengan sakit jantung. Nah, itu ternyata dari sini. Pembahasannya adalah dari tentang bagaimana kita memelihara sel. Kalau seseorang terkena gangguan lambung, misalnya gastritis, bisa dilihat dari sini. Ternyata apa? Awalnya adalah nutrisinya tidak seimbang, kemudian juga kekurangan cairan sehingga peredaran darahnya jelek, itu akan menyebabkan gangguan lambung. Maka orang yang kena sakit lambung pasti dokter akan mengatakan kan, oh Bapak Ibu, bagaimana, apakah makannya teratur atau tidak? Itu dari sini, dari nutrisi yang seimbang ini. Kemudian yang kedua, minumnya bagaimana? Ini kebutuhan air bersih, ternyata ini hubungannya ke apa? Ini ke peredaran darah Bapak Ibu. Kemudian dilihat juga stres. Stresnya bagaimana? Memang kalau berbicara tentang gangguan lambung, biasanya rame ya, orang bicara tentang ansietas, tentang kecemasan, stres, itu di sini. Jadi pola stres itu akan mengganggu namanya keseimbangan hormonal. Ya, seperti itu, bahwa kesehatan optimal baik dalam pembahasan tentang lambung maupun organ tubuh lainnya, sekali lagi bahwa kita harus paham kebutuhan sel di dalam tubuh kita ada beberapa elemen di sini. Memang yang paling sulit itu adalah bagaimana kita menyediakan nutrisi yang seimbang. Karena semua organ tubuh kita ini harus selalu kita pelihara. Ya, kita mau bahas penyebab gangguan dari lambung ya. Kalau kita berbicara tentang pemeliharaan lambung, ternyata gangguan lambung itu disebabkan oleh dua hal, yaitu gangguan internal atau gangguan dari pertumbuhannya, kemudian eksternal atau gangguan dari pengganggu dari luar, biasanya faktor infeksi ya. Kalau terjadi pemeliharaan yang kurang baik, maka lambung itu akan mengalami kelaparan ya, selnya akan mengalami kelaparan. Kemudian kalau ini dibiarkan terus-menerus, maka sel itu akan mengalami penurunan fungsi Bapak Ibu. Makanya tadi selalu disampaikan ya, secara mendasar kalau kita konsultasi ke dokter gangguan lambung, pasti ditanya makannya teratur atau tidak. Nah, itu baru pertanyaan yang masih di permukaan ya. Sebenarnya kalau kita lebih kritis lagi, makanannya itu apa saja yang dimakan? Apakah cuma nasi sama kerupuk misalnya? Atau mungkin yang dimakan ini yang enak-enak tetapi menyebabkan gangguan, misalnya terlalu kecut, terlalu pedas dan sebagainya. Ini hubungannya di pemeliharaan lambung, terutama pemeliharaan selnya. Kemudian lambung itu selalu mengalami proses regenerasi Bapak Ibu. Dan ternyata dari seluruh organ tubuh manusia, lambung itu regenerasinya yang paling sering atau paling cepat, paling pendek. Kalau organ rambut misalnya,
dia itu mengalami proses regenerasi, maksudnya recycle, itu setelah 3 bulan. Darah itu setelah 3 bulan juga, kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan itu darah. Tapi kalau lambung, proses regenerasinya hanya sekitar 2 sampai 5 hari. Jadi lambung harus selalu diregenerasi. Kemudian kalau pemeliharaan ini kurang baik, maka sel pada lambung itu akan tumbuh dan berkembang tidak normal. Inilah yang menyebabkan gangguan berupa tumor, kanker, termasuk juga kista. Kalau masalah gangguan mikroba karena infeksi, kurang lebih hampir sama, yaitu mengalami kerusakan, kemudian pada saat dia melakukan proses self healing itu juga terganggu ya. Di sini otomatis gangguan fungsi dan juga sel pada lambung itu akan tumbuh dan berkembang tidak normal. Akhirnya menyebabkan apa? Yaitu tumor, kista, dan kanker. Kalau kita bicara tentang lambung, kita harus kenal juga dengan obat-obatan yang marak di masyarakat. Saat ini ada beberapa macam obat. Yang pertama adalah obat penetral asam atau antacid. Kemudian obat penghambat asam. Itu adalah obat-obat golongan ranitidin, famotidin, itu penghambat asam ya. Termasuk omeprazol, esomeprazol, lansoprazol itu penghambat asam. Kemudian yang ketiga adalah obat yang menambahkan mukosa. Jadi ada golongan sukralfat dan sebagainya, itu adalah obat-obat yang menambahkan mukosa lambung. Kemudian ada obat yang menghilangkan nyeri. Jadi rasa nyeri itu saraf-saraf di lambungnya itu dihambat ya, sehingga seseorang itu akhirnya wah saya sembuh, tidak nyeri. Itu biasanya cukup dengan ini cukup. Tapi pada pembahasan ini Bapak Ibu, mari kita akan bicara lebih luas bahwa pengobatan lambung bukan hanya menghilangkan nyerinya saja, tapi mari kita berbicara bagaimana kita merekonstruksi sel dan jaringan yang ada di lambung supaya lambung kita ini tetap bisa berkinerja optimal dan kita terhindar dari gangguan sel abnormal seperti tumor, kanker, dan sebagainya. Dan kami sampaikan Bapak Ibu, sehubungan dengan apa yang kita lakukan selama ini, penelitian-penelitian kami, ternyata pengobatan dengan penetral asam, penghambat asam, penambahan mukosa, dan analgesik yang menggunakan bahan-bahan anorganik itu tidak sesuai dengan algoritma kesehatan manusia, kecuali sifatnya itu merekonstruksi. Dan ini sering saya bahas, ternyata kalau seseorang sakit mah, disitulah ternyata mulai terjadi kontrak penyakit. Karena dari sakit mah nanti metabolisme terganggu. Nah, di sinilah kontrak penyakit. Nah, macam-macam obat mah lebih jauh ini ada antacid tadi sudah kita singgung, ada 2 blocker. Ini yang golongan ranitidin dan sebagainya, ini golongan PPI atau proton pump inhibitor dan sitoprotektif atau yang dia bekerja melapisi mukosa lambung. Ya, pada slide ini digambarkan Bapak Ibu bahwa lambung itu erat kaitannya dengan kualitas darah. Jika lambungnya bagus, maka kualitas darahnya ini seperti ini. Jadi darahnya bersih, tapi sehat ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada gumpalan-gumpalannya. Nah, dari sini bahwa darahnya akan betul-betul sirkulasinya lancar ya. Kalau seperti ini, otomatis jantungnya pun akan sehat. Jadi lambung juga berikatan dengan gangguan jantung, berhubungan juga dengan tekanan darah tinggi, kolesterol, dan sebagainya. Dan Bapak Ibu semua, bahwa lambung jika bermasalah, itu akan menjadikan sel dan organ tubuh manusia di luar lambung, itu juga bermasalah Bapak Ibu. Jadi kalau tadi lambungnya sehat, darahnya pun sehat, otomatis jantungnya sehat, kemudian tidak ada kolesterol, tidak berisiko terjadi stroke dan sebagainya. Itu hubungannya erat sekali dengan lambung. Dan dalam konsep Karnus, salah satu yang menjadi acuan kami, ternyata Bapak Ibu bahwa lambung yang tidak optimal itu menyebabkan komplikasi berbagai penyakit ini Bapak Ibu.
Ini sudah kita lakukan penelitian lebih dari 4 tahun. Ya, saya ulangi. Jadi lambung ini menyebabkan komplikasi diabetes, hipertensi, kemudian asam urat, banyak sekali. Ini yang kita tulis mungkin hanya 10, tapi sebenarnya lebih. Kalau di kalangan dunia medis dikatakan bahwa masalahnya itu sebenarnya sindroma X. Nah, kami kurang tahu ya, apakah kenapa yang selalu disinggung ini sindroma X atau tidak. Tapi setelah kita lakukan pengamatan yang dari yang sederhana hingga sampai yang ini ya, yang rumit, ternyata sindroma X ini sebenarnya adalah masalah gangguan lambung, Bapak Ibu. Dan pada gambar ini kita bisa lihat bagaimana lambung. Lambung itu tersusun ototnya itu berbeda ya. Kalau mungkin otot kulit itu mungkin katakan aja lapisannya terdiri dari mungkin hanya puluhan sel ya. Kalau ini berlapis-lapis ini. Berlapis-lapis Bapak Ibu. Jadi ada ribuan lapisan mungkin ya. Nah, kalau dilihat secara penampang, ini adalah gambaran lambung di dalam lambung ya, yang berhubungan dengan HCl itu nih. Yang warna ungu ini adalah mukosa lambung Bapak Ibu. Kemudian ini ada submukosa. Dari sini ada juga mulai masuk otot. Dan sini ada yang ini sudah mulai ada banyak saraf ya. Dan otot lambung sendiri. Pada orang-orang yang mengalami gangguan gastritis, itu gangguannya di sini. Ini gastritis. Jadi pada mukosa lambungnya menipis, akhirnya HCl lambung yang terkenal sifatnya iritatif atau panas tadi, dia akan mengganggu submukosa di sini. Ini sudah ada beberapa yang menyebabkan nyeri ya. Nah, kalau terjadi ulcus gastricum atau borok, itu sudah masuk ke sini Bapak Ibu. Kalau tadi terjadi hematemesis melena atau BAB-nya hitam, itu sudah masuk ke sini. Waduh, sudah parah sekali ini Bapak Ibu. Jadi seseorang bisa terkena sakit lambung itu sebenarnya sesuatu keteledoran ya. Kalau dia mengerti itu kita anggap sebagai keteledoran. Karena lambung itu adalah sesuatu yang harus kita pelihara. Dan lambung itu di dalam lambung di sini, tadi kan ada gambaran api ya. Ini adalah organ yang harus kita perhatikan. Kalau kita teledor ya boleh dikatakan tadi kita sampaikan, wah berarti organ lambung ini sesuatu yang sering terzolimi Bapak Ibu. Nah dari sini Bapak Ibu saya mohon kalau sudah mengerti gini, mari kita pelihara lambung kita ya. Kalau sudah saatnya makan ya segera makan. Tapi makanannya pun yang benar, jangan makan yang pedas-pedas, yang kecut-kecut. Kemudian ngunyahnya nggak benar, itu akan menyebabkan apa? HCl-nya keluar banyak ya. Ya ini gastritis. Nah seperti ini. Kalau sudah terjadi kasus, dia sudah masuk ke sini tahapannya. Pada gambar ini Bapak Ibu, saya mau menyampaikan bahwa kita ada kegalauan ya di masyarakat. Kadang-kadang kalau cerita tentang pH, itu mereka nggak paham. pH adalah satuan asam ya. Di sini ada gambar dari angka 1 sampai angka 14. pH 7 itu kita anggap netral, itu adalah berupa air mineral alami Bapak Ibu. Ini kalau kena kulit, ini nggak apa-apa, nggak panas. Tetapi kalau dia lari ke kiri di pH di bawah 7 mungkin ada 6, ada 5, ada 4, 3, 2, 1 ya. Ini semakin iritatif atau semakin panas. Dan yang paling panas ternyata adalah HCl. HCl yang ada di dalam lambung ya. Itu ada HCl-nya. Jadi tadi kalau digambarkan di dalam lambung ada api, itu maksud kami. Demikian juga kalau pH itu ke atas, itu sifatnya menjadi basa Bapak Ibu. Dari 7 ke 8, kemudian ke 9, 10, 11, 12 dan sebagainya itu basa. Ini juga sifatnya juga panas juga, iritatif. Contohnya apa? Itu adalah air keras ya, atau natrium hidroksida itu NaOH itu sifatnya sangat mengiritasi ya. Itu masalah pH. Dan di masyarakat
sering terjadi kerancuan. Katanya ada yang disuruh pagi-pagi sarapan lemon. Lemon pH-nya katanya pH-nya di atas 7, pH-nya 8. Nah, itu penyesatan Bapak Ibu. Ini saya ambil dari data dari Australian Academy of Science, dikatakan bahwa lemon itu pH-nya itu 2. Kalau asam lambung itu pH-nya bisa 1 nih kalau pas pekat sekali ya. Makanya supaya dinding lambung ini enggak terbakar, ini segera diturunkan, dinaikkan pH-nya. Kalau kita makan, misalnya makan pisang dari 1 ke pH 5, itu kalau dijumlahkan berarti 6. Nanti otomatis lambung akan berada di sini, di pH 3. Kalau kita makan telur misalnya, telur pH-nya 8. Lambung kita pH-nya 1, berarti 8 tambah 1 jadi 4,5. Nanti posisi lambung kita ada di sini. Maka makan itu janganlah terlambat Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya lambung kita tuh pH-nya nggak selamanya turun. Dan puncaknya itu pada waktu kita lapar ya, pada waktu perut kita kosong, itu pH asam lambung ini yang paling bawah. Nah, berbeda kalau misalnya Bapak Ibu itu berpuasa, itu berbeda pembahasannya ya. Karena sudah diniatkan tentunya. Kalau kita berbicara tentang pemeliharaan asam lambung, ada 2 hal pokok ya. Yang pertama adalah bagaimana kondisi dinding lambung dan asam lambung yang keluar itu harus seimbang. Lambung yang sehat itu harus selalu seimbang seperti ini. Asam lambung dipengaruhi oleh HCl yang keluar, kemudian proses pada waktu makan. Itu biasanya keluar enzim kalau kita mau mengurai protein menjadi asam amino, itu enzimnya pepsin ya. Kemudian orang merokok itu akan meningkatkan pengeluaran asam lambung. Dan yang paling jahat ini Bapak Ibu, obat-obatan yang mengandung oral antiinflamasi ya, non steroid, itu ternyata menyebabkan asam lambung itu naik. Ini bukan menyebabkan asam lambung naik, tetapi obat-obatan ini menyebabkan gangguan di sini, prostaglandin di sini. Sehingga terjadi ketidakseimbangan, kemudian steroid dan sebagainya. Tapi di dalam tubuh kita ada keseimbangannya. Jadi ada hormon namanya hormon prostaglandin, itu akan merangsang tubuh untuk memperbanyak produksi mukosa lambung. Mukosa lambung ini adalah ini ya, semacam liquid yang melindungi supaya HCl lambung itu tidak bersinggungan langsung dengan otot lambung. Demikian juga mukosa lambung ini semakin tebal itu akan semakin baik. Dan tebal tidaknya ini akan dipengaruhi oleh bagaimana kualitas aliran darah, kemudian integritas sel dan sebagainya. Dan dari sini bahwa kalau terjadi keseimbangan itu akan lambung kita bisa terpelihara sehat. Bagaimana lambung yang tidak sehat itu biasanya seperti ini. Jadi terjadi ketidakseimbangan, dinding lambungnya tipis, sehingga asam lambung itu sifat agresinya itu akan dominan. Biasanya apa? Ya itu loh, yang tadi konsumsi obat-obat oral antiinflamasi, misalnya golongan asam mefenamat, natrium diklofenak, kemudian golongan peroksikam dan sebagainya ini di sini. Kemudian steroid itu contohnya dexamethasone, kalmethasone dan sebagainya itu berada di posisi ini. Dia menyebabkan ketidakseimbangan ya, ini kalau kita pelihara terus. Kalau kita konsumsi obat-obatan ini maksudnya. Demikian juga untuk alkoholik ya. Saya kira ini enggak lah. Kalau ini terjadi ketidakseimbangan seperti ini, maka pasti lambungnya tidak sehat. Asam lambung ini bisa masuk ke mempengaruhi dinding atau otot lambungnya mengalami borok atau ulkus, sudah terjadi sakit di situ. Nah, terus bagaimana solusinya Bapak Ibu? Kalau terjadi ketidakseimbangan tadi, kita cukup bangga ya dari Bapak Iwan itu sudah melahirkan konsep Karnus. Ternyata dengan penambahan mukosa lambung, kemudian penambahan fosfolipid dan juga peningkatan aliran darah, masalah ini bisa diselesaikan. Seperti gambar-gambar testimoni yang
slide awal tadi, kenapa bapak-bapak tadi bisa sembuh? Ya, jurusnya ya ini, mukosa lambungnya ditingkatkan, kemudian regenerasi sel itu juga ditingkatkan, ternyata lambungnya bisa sehat. Dan tentunya pada posisi kalau sudah gangguan lambung, mohon dengan secara serius Bapak Ibu ya, saya serius mohon supaya kalau biasa konsumsi obat-obatan anti nyeri, baik golongan oral non steroid maupun steroid, ini mohon jangan sering-sering. Kalau bisa, kalau sakit sedikit aja nggak usah minum obat anti nyeri Bapak Ibu. Cukup aja mungkin dengan olahraga ringan, kadang-kadang rasa sakit itu bisa hilang. Dan kita prihatin Bapak Ibu bahwa pengobatan sakit lambung itu umumnya menghambat atau menghilangkan HCl. Memang kalau ini dihilangkan itu terjadi keseimbangan, tetapi kita harus sadar bahwa HCl ini juga diperlukan Bapak Ibu, yaitu untuk mengaktifkan enzim pepsin supaya ketersediaan asam amino di dalam tubuh kita itu tercukupi dan metabolisme kita baik. Ya, dan di sini Bapak Ibu bahwa memang memelihara lambung itu penting, tetapi jangan sampai melanggar algoritmanya. Kalau memelihara lambung dengan menghilangkan HCl-nya misalnya, HCl-nya dihilangkan, itu tidak sesuai dengan algoritma kesehatan Bapak Ibu. Sebaiknya lambung itu tetap dipelihara sehat, HCl-nya tetap ada, otomatis nanti kualitas darah kita akan bagus seperti ini. Kalau kualitas darahnya bagus seperti ini, otomatis kita nggak ada sakit hipertensi, nggak ada sakit hiperkolesterol, diabetes, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya lambungnya bermasalah, ataupun lambung pada waktu mengalami masalah, tetapi penanganannya tidak sesuai dengan algoritma tubuh manusia, maka fungsi lambung ini akan tetap tidak bisa berfungsi dengan baik, akhirnya darahnya seperti ini. Jadi dari sini Bapak Ibu kita sampaikan, kenapa orang-orang yang sakit lambung, kalau penanganannya itu tidak sesuai dengan algoritma kesehatan, di belakangnya pasti menemui kasus-kasus ini ya, adanya kolesterol. Ya, ini orang-orang yang lambungnya bermasalah, kolesterolnya seperti ini, yang sering kita lihat. Kemudian darahnya mudah menggumpal dan sebagainya. Ini akan menyebabkan banyak masalah yang berhubungan dengan penyakit degeneratif. Nah, kalau tadi kita singgung bahwa pengobatan masalah lambung itu sebaiknya sesuai dengan algoritma kesehatan manusia. Terus kalau ada yang menanyakan, jadi obat mah yang ideal itu yang bagaimana? Ini sudah kita susun bahwa yang pertama adalah tidak mengurangi jumlah dan agresivitas HCl lambung. Kemudian juga meningkatkan potensi pertahanan dinding lambung. Jadi HCl-nya kalau bisa jangan dikurangi, tetapi pertahanannya yang ditambah supaya kembali seimbang ya. Kenapa? Karena pada saat lambung memproses atau mencerna suatu makanan, HCl ini tetap diperlukan. Yang poin yang kedua, obat mah yang ideal adalah bisa menguatkan mukosa lambung, ya ini sudah kita singgung, sebagai perisai pertahanan dinding lambung. Dan yang ketiga, selain bekerja langsung pada organ lambung, juga mempunyai efek perbaikan sirkulasi dan profil darah. Jadi ada 3 hal ini. Kalau Bapak Ibu ingin mencari obat mah yang ideal, dari pembahasan kami adalah kalau lambung itu ditangani dengan benar, maka otomatis sirkulasi dan profil darahnya itu juga otomatis baik. Kalau misalnya hanya memberikan obat mah, tetapi profil darahnya jelek sehingga seseorang tersebut masih mengalami sakit hipertensi, diabetes, dan sebagainya, berarti obat mahnya ini tidak ideal. Dan tentu ada hal-hal lain yang harus kita pertimbangkan, yaitu efek samping tidak membahayakan. Dan kalau kita mulai mengenal apa itu konsep Carnus,
sebaiknya zat-zat aktif yang kita konsumsi atau yang kita berikan kepada penderita itu berbahan dari bahan natural ya, bukan dari bahan kimia organik. Itu akan lebih aman Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Juga kalau misalnya saat ini kan semakin berkembang ya, kalau sakit dengan obat, ternyata saat ini sudah berkembang, ternyata makanan yang bergizi pun juga bisa sebagai obat. Itu bisa dipertimbangkan. Dan yang terpenting kalau kita memelihara lambung, perhatikan bahwa lambung itu selalu bisa direkonstruksi kembali atau dibangun, sehingga lambung itu selalu awet. Nah, kalau tadi kita sampaikan seperti itu, mungkin Bapak Ibu ada yang mencari obat lambung yang ini ya, yang aman dan bisa bekerja rasional. Kuncinya adalah lambung itu bisa direkonstruksi itu dengan cara memberikan asam amino tipe 3, kolagen tipe 3, dan mengandung ini ya, mengandung makanan yang bisa merangsang koenzim NADH. Ini ada di pekatul ya. Kemudian kalau yang bisa menambah mukosa lambung ini ada di pati resisten. Jadi obat MAH yang ideal adalah makanan yang mengandung asam amino berupa glisin, prolin, kemudian hidroksiprolin, arginin, dan pati resisten. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu belum bisa menyediakan sendiri, kita sudah siapkan, ini ada di produk ini. Jadi alga gold cereal ini mengandung kolagen tipe 3, kemudian dia mengandung pati resisten. Di kolagen tipe 3 ini ada protein berupa glisin, prolin, hidroksiprolin, dan juga arginin, ditambah pati resisten dari tepung pisang. Ya, ini akan membuat mukosa lambung meningkat. Kemudian dilengkapi dengan rice bran. Jadi rice bran tadi akan mengaktifkan koenzim NADH tadi ya. Dari sini akan memacu metabolisme itu supaya optimal. Dan juga di dalam nutrisi ini kita sudah lengkapi dengan fosfat dan kalsium ya. Ini penting karena di sini akan membantu proses metabolisme tubuh. Kemudian yang lainnya adalah algati. Kalau tadi pemeliharaan lambung, yang pertama adalah mukosa lambungnya dibuat menjadi lebih tebal, maka yang kedua adalah aliran darahnya dibuat menjadi lebih lancar. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kami sarankan Bapak Ibu untuk rutin minum air. Itu penting ya. Karena dengan rutin minum air, otomatis darah kita ini tidak kental. Dari situ nanti aliran darahnya akan lebih lancar ya. Aliran darah yang lancar akan membuat pertahanan lambung itu lebih kuat. Disarankan juga untuk olahraga. Karena dengan olahraga teratur itu nanti peredaran darah lancar, pertahanan lambung juga otomatis akan lancar. Di sini ada satu nutrisi kalau Bapak Ibu ingin yang lebih simpel, kita siapkan namanya algati. Ini adalah nutrisi yang dipersiapkan untuk membantu meningkatkan peredaran darah. Bahkan ini ada dilengkapi dengan namanya senyawa ikatan kompleks. Itu bisa membantu menangkap zat-zat yang bisa menyebabkan tumor dan kanker. Ya ini, jadi kandungannya berupa ini, teh hijau, kolagen, dan serbuk bunga rosella. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Algati ini bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mencegah masuknya inisiator penyebab kanker. Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau tadi kita membahas tentang bagaimana penanganan lambung dan pencernaan, kalau misalnya ingin mendapatkan produk yang simple dan bukan MLM ya, kita sudah bisa bantu dengan alga gold cereal dan algati. Dan apa yang kita sampaikan pada pembahasan ini dari slide awal sampai dengan produk, kita memakai namanya konsep Karnus, yaitu pengobatan yang berbasis dari alam ya Bapak Ibu. Manusia itu ditakdirkan bahwa dia hanya bisa makan tumbuh-tumbuhan dan hasil dari binatang ya. Dari sinilah konsep Karnus
yang kita sampaikan adalah ada skema dalam memperbaiki konsep lambung, yaitu pertama adalah melapisi lambung dengan pati resisten. Ini untuk mengganti mukosa lambung supaya kalau ada HCl itu tetap kuat ya. Jadi ada pertahanan. Kemudian yang kedua, beri asupan nutrisi sel berupa asam aminoglisin, prolin, hidroksiprolin, dan arginin. Ini untuk supaya apa? Regenerasi selnya bisa berjalan baik. Kemudian kita sarankan kalau Bapak Ibu menderita gangguan lambung, hindarilah penetralan asam lambung, baik dengan obat-obat mah maupun dengan air alkali. Ini penting sekali karena lambung itu berperanan dalam pengolahan makanan. Jika masih dilanggar, nah nanti Bapak Ibu bisa tanggung sendiri loh ya. Kalau keseringan minum obat-obat ini, nanti pasti akan terjadi komplikasi, yaitu gangguan batuk empedu, kemudian hiperkolesterol sampai terjadi diabetes. Kecuali terpaksa ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya sakit sekali sampai tidak bisa beraktivitas, monggo silahkan pakai obat-obatan yang bisa menetralisir asam lambung, tetapi untuk sementara waktu. Kemudian kalau misalnya lambung sudah diatasi, kita juga, bagaimana dengan supaya kita terhindar dari kanker? Ya sebaiknya kita melindungi DNA kita, yaitu menangkap inisiator oksidatif dengan ikatan kompleks, dan tetap bahwa lambung itu kondisinya harus prima ya. Karena kalau lambung itu optimal kinerjanya, maka lemak dalam darah itu akan terkontrol. Dari sini ini berperanan juga dalam mengurangi gangguan DNA. Ada satu penelitian dari kami pada orang-orang yang mengalami sakit tumor, kanker, ternyata sebagian besar itu lemak dalam darahnya itu cukup tinggi. Dari sini kemudian ada inisiator, sudah akhirnya terjadi gangguan berupa sel abnormal tadi. Termasuk juga kalau misalnya ada gangguan mikroba berupa bakteri ataupun virus, itu juga akan mempertinggi risiko terjadinya gangguan sel abnormal. Dan kita sudah rangkum Bapak Ibu bahwa kalau misalnya Bapak Ibu ada gangguan lambung dan pencernaan, kita ada satu cara namanya konsep Karnus. Itu ada 6 jurus, yaitu perbaiki lambung dengan konsumsi makanan yang mengandung protein berupa glisin, prolin, hidroksiprolin, dan arginin tadi. Monggo, ini ada alga-gol sereal. Kemudian paling penting adalah pada saat makanlah banyak lauk. Banyak lauk ini maksudnya adalah banyak protein Bapak Ibu. Kenapa? Karena lambung itu harus selalu diregenerasi. Demikian juga untuk organ tubuh yang lain, seperti ketersediaan enzim dan hormon. Ternyata dengan makan banyak lauk, otomatis produksi asam amino di dalam tubuh kita ini akan meningkat. Nah, asam amino tadi akan berperan dalam proses regenerasi sel di semua jaringan. Kemudian tentu kontrol ya, kalau ingin lambung kita baik, jangan sampai kekenyangan, jangan makan berlebihan. Otomatis lambung kita akan bisa bekerja dengan lazim. Kemudian selesai makan, minum, jangan sampai kita kekurangan cairan. Kalau ingin lebih baik lagi, tambahkan minum dengan alga-tea. Usahakan aktivitas fisik, jangan malas gerak ya. Ini penting sekali karena peredaran darah kita akan lebih baik ya kalau kita bisa berolahraga. Dan yang terakhir adalah jangan lupa berpikir positif. Ini hubungannya dengan apa? Ternyata bahwa seseorang yang bisa mengendalikan stres, itu keseimbangan hormonnya akan seimbang dan dia akan semakin sehat. Ya Bapak Ibu sekalian, demikian penyampaian kami, dan ini ada satu kabar yang cukup baik. Ini ada seorang bapak, beliau ini dulu mengalami gangguan lambung. Pada waktu puasa nggak pernah puasa lewat dari seminggu. Ternyata setelah kita terapkan konsep Karnus, saat ini bapak ini sangat sehat, bisa puasa full 1 bulan, kemudian dan tahun kemarin beliau ini bisa menjalankan ibadah haji dengan sempurna. Seperti itu Bapak Ibu. Apa yang kita sampaikan tadi rangkumannya adalah disebut sebagai konsep Karnus, yaitu penanganan yang sesuai dengan algoritma kesehatan manusia.
Dan kalau Bapak Ibu sudah mulai mengenal konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat, inilah yang saat ini kita bangga-banggakan. Ini merupakan produk hasil dari pemikiran anak bangsa. Terima kasih Bapak Ibu, penyampaian saya yang cukup panjang lebar. Terima kasih dengan sabar mengikuti. Saya kira penyampaian saya untuk slide ini cukup di sini. Saya kembalikan kepada host kita, Ibu Aisyah. Ya, terima kasih. Monggo, Bu Aisyah. Baik, terima kasih kembali Pak Sabto. Wah, materinya ini sangat sangat bermanfaat ya bagi kita. Kita jadi tahu bahwa ternyata lambung itu sangat penting untuk dijaga kesehatannya nih Bapak Ibu. Nah, untuk kali ini saya akan buka untuk sesi tanya jawab. Nah, Bapak Ibu bisa bertanya melalui fitur chat pada Zoom Meeting, ataupun jika ingin bertanya langsung, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti akan saya aktifkan mikrofonnya dari sini sehingga Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada Pak Sabto. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu yang akan bertanya, saya ingin bertanya nih Pak Sabto. Ini kalau misalkan kita bagi yang suka makan pedas nih Pak. Nah, ini gimana Pak? Mungkin nggak sih buat yang suka makan pedas ini punya lambung yang sehat seperti itu? Bagaimana nih Pak solusinya? Saya jawab ya. Jadi kalau suka makan pedas, itu boleh dikata tindakan itu adalah menzolimi ya. Kalau misalnya makan pedasnya masih wajar, nggak apa-apa. Misalnya sekali makan bikin sambelnya itu cabenya itu mungkin hanya 1, 2 itu masih boleh. Tapi ada orang yang nggak puas, itu makan cabenya sampai 7 sampai 10. Nah, di dalam cabai itu atau lombok itu ada zat itu yang sifatnya itu mengiritasi ya. Jadi nanti akan menambah lambung itu sifat iritasinya bertambah. Sudah ada HCl, sudah ada iritasi dari lombok itu. Sering kita lihat, bisa dilihat di slide ini, bahwa orang-orang yang suka makan pedas, kalau yang normal seperti ini ya, kalau suka makan pedas itu nanti iritasinya akan meningkat, akhirnya terjadi iritasi ini. Maka orang yang mungkin pada awalnya, pada waktu lambung kita ini masih sehat, itu belum merasakan sakit. Ya lama-lama kan nggak tahan juga sih. Kecuali orang tersebut olahraganya kuat, makannya teratur, kemudian juga stresnya terkendali. Kemungkinan dengan makan pedas itu dia bisa lebih lama bertahan ya. Tapi kita hidup ini kan bervariatif Bapak Ibu. Kadang-kadang kerjaannya banyak, stres dan sebagainya, makan pedas. Nah, itu akan menyebabkan gangguan sampai akhirnya terjadi iritasi. Akhirnya terjadi apa? Gastritis, kemudian ulkus gastrikum dan sebagainya. Nah, pada posisi itu bukan kita membahas masalah gastritis dan ulkus gastrikumnya, tetapi efek dari gangguan lambung yang berkepanjangan itu ternyata akan menyebabkan metabolisme tubuh kita terganggu. Kalau tadi kita singgung ya, bahwa dalam pembahasan konsep Karnus, lambung yang tidak optimal itu akan berakhir dengan komplikasi penyakit ini. Jadi siap-siap aja kalau misalnya suka menzolimi lambung, kemudian lambungnya bermasalah, pasti akan kita langganan penyakit-penyakit ini. Mungkin yang paling ringan ini dulu, tidak langsung ke diabetes ya, tetapi di ini gangguan kolesterol dulu. Yang kedua hipertensi. Ya, ini merentek semua. Seperti itu Bu Aisyah. Oke, baik Pak. Memang untuk saat ini trennya itu lagi marak makanan-makanan yang pedas-pedas ya untuk anak muda sekarang. Nah, untuk sekarang ada yang ingin bertanya langsung nih Pak. Ini dari akunnya bernama GSC SGN Pro 12. Sepertinya ini merek HP atau apa. Untuk sekarang saya unmute. Sebentar.
Oke. Untuk Bapak atau Ibu bisa bertanya langsung mungkin? Saya Ya, Pak. Siono dari Semarang nih, kemudian temannya Pak Sabto juga. Selamat pagi. Halo, pagi Pak Sabto, Siono. ya. Iya. Nah, ini saya sering mengalami asam urat tinggi, seperti di persendian itu nyeri di persendian lutut, terus kadang juga kolesterolnya tinggi. Itu juga apakah karena faktor asupan makanan yang sering kita konsumsi, mengingat memang juga sering luar kota itu biasanya makan itu enggak terkontrol karena ya biasa dijamu oleh user kita itu. Gimana nih Pak Sabtu? Solusinya kira-kira harus seperti apa? Mungkin memperbaiki pola makan ataupun nanti ada faktor-faktor lain. Terutama mungkin tetap kita mau konsumsi yang alga-alga sereal sama agati itu mungkin. Demikian Pak Sabto, terima kasih. Selamat pagi. Ya, saya jawab ya Mas Siono. Jadi Pak Siono ini teman saya kuliah dulu di kedokteran UNS. Cuman beliau ini sekarang menekuni di kesehatan industri. Kalau saya berbeda, saya di kesehatan nutrisi ya. Begini Pak Siono, bahwa terjadinya asam urat, kalau kita lihat dari beberapa literatur, asam urat itu terjadi ternyata di dalam tubuh, di dalam peredaran darah itu banyak mengandung purin namanya. Kalau Pak Siono lihat di googling, purin itu apa? Ternyata purin itu adalah sampah DNA. Nah, DNA itu ada di mana? DNA itu ada di inti sel. Kalau di dalam tubuh kita ini kebanyakan sampah DNA, berarti banyak sel-sel kita yang tidak terawat dengan baik. Nah, terus apa hubungannya dengan lambung? Lambung itu adalah pusat bioreaktor, Bapak. Jadi kalau kita makan, makanan itu diolah oleh lambung dari makanan polimer menjadi monomer tadi kan. Dari kalau kita makan nasi misalnya, nasi soto ya. Di dalam soto itu kan ada nasi, ada daging, ada lemak. Otomatis nasinya dirubah menjadi glukosa dalam bentuk monomer. Kemudian yang kedua ada daging. Daging itu dirubah menjadi asam amino. Dan yang ketiga lemak. Lemak dirubah menjadi asam lemak. Lah masalahnya kok sampai selnya nggak terawat itu gimana? Nah, tadi disampaikan bahwa lambungnya bermasalah, otomatis dalam mengolah dari karbohidrat menjadi glukosa, dari protein menjadi asam amino, dan dari lemak menjadi asam lemak, itu akan berjalan tidak sempurna. Kalau berjalan tidak sempurna bagaimana? Maka nutrisi selnya tidak cukup. Kalau nutrisi selnya tidak cukup, otomatis di dalam tubuh kita ini ada triliunan sel ya. Otomatis semua sel kita tidak mendapatkan makanan sebagaimana pastinya. Yang akhirnya berakibat apa? Sel-sel kita mungkin banyak yang pingsan atau bahkan banyak yang mati, nanti dia akan terbuang dalam bentuk sampah DNA. Nah, terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah ya kalau terjadi asam urat, tindakan yang emergensi adalah jangan menambah purin di dalam tubuh kita dulu sementara. Biasanya kalau dari kalangan medis selalu menyalahkan makanan. Tetapi kalau di sini kita berbicara tentang konsep Karnus, ternyata hal itu tidak tepat, Bapak Ibu. Bahwa kalau kita bicara tentang purin, itu jangan sampai menyalahkan makanan. Oh, nggak boleh makan jeroan, nggak boleh makan ini. Itu hanya menambah sedikit sebenarnya. Purin yang paling banyak adalah dari sel yang mati tadi. Jadi kalau kita berbicara tentang asam urat, poin yang utama adalah lambung Anda di rekonstruksi dulu. Berikan nutrisi yang mengandung namanya lauk ya atau protein, tapi yang tidak men-triggers dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu asam uratnya pada waktu makan jeroan, ya jangan makan jeroan, gantilah dengan protein yang lain. Misalnya diganti dengan tahu tempe misalnya. Itu bisa. Sambil memberikan protein yang lain, lambungnya diperbaiki, otomatis ketersediaan nutrisi sel
oleh lambung yang optimal tadi akan terjadi, sehingga sel-sel yang tadinya banyak yang mati karena kelaparan itu bisa segera kita atasi, selnya kita hidupkan kembali, akhirnya kita bisa bebas dari asam urat. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih Mas Siono. Terima kasih kembali Mas Sabto. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Oh, baik. Pak Yasin. Dengan Bapak siapa? Pak Muhammad Yasin, temannya Pak Sabto. Oh, baik. Silahkan Bapak bertanya langsung. Assalamualaikum Bapak. Bapak, sehat-sehat nggih. Waalaikumsalam, sehat-sehat Pak. Nggih, Pak. Pak, saya hanya ingin cerita sedikit saja. Memang betul yang dikatakan sama Bapak Sabto itu, kalau kita itu mau menjaga lambung itu dengan baik dan tidak menjurus ke hal-hal yang mengakibatkan lambung semakin tidak enak, tentunya kami sudah memegang di konsep Carlos, Pak. Kami mengalami bahwa kami kan pinginnya instan, Pak ya. 1 bulan kami di bulan Maret itu kan kami sakit lambung. Terus betul kata Pak Sabto, BAB-nya sudah mulai hitam. Dicek itu BAB-nya hitam, terus saya dikasih obat. Ternyata dengan obat yang dokter itu tidak menjadikan masalah selesai. Begitu kami ketemu konsep Karnus, 1 bulan kemudian BAB saya itu jadi berubah, Pak Sabto. Iya. Jadi tidak coklat, terus walaupun masih lembek, tapi sudah bagus dengan konsep Karnus itu. Terus karena kepikiran kami itu kok hanya gini-gini saja, tidak optimal, sehingga kami punya pikiran inginnya instan gitu loh, Pak. Ternyata dengan pikiran instan itu malah menjadikan posisi tubuh kami tidak bagus, tidak nyaman. Contohnya kami mengasup herbal yang lain, Pak, dengan tanpa ukuran, sehingga mungkin terjadi iritasi di lambung, sehingga lambung itu dari tadinya sisa 0,5 menjadi 1 lagi, Pak Sabto. Baik. Itu yang saya tanyakan, apakah dengan posisi lambung saya seperti ini masih punya harapan untuk menjadi baik, Pak Sabto? Karena yang kami rasakan tuh ini, Pak, satu seperti ada ganjalan, tapi lama-kelamaan hilang timbul gitu, Pak Sabto. Lama-kelamaan hilang ya, terus karena obat dari luar itu jadi timbul lagi, begitu Pak Sabto. Terus ada benjolan yang ada di sebelah kanan itu, tadinya bengkaknya itu besar, cuman di rangka itu sekarang agak menipis, itu Pak Sabto. Nah ini saya menanyakan apakah dengan konsep Karnus itu, insya Allah dengan menjaga baik, melanjutkan, apa masih punya harapan untuk menjadi baik, Pak Sabto, gitu Pak Sabto. Terima kasih Pak Sabto. Baik Pak Yasin. Senang bisa ketemu jenengan. Baik Pak. Bisa dilihat di slide ini ya Pak Yasin ya, bahwa kenapa sampai terjadi BAB hitam itu biasanya dia asam lambungnya ini yang di sebelah kanan ini akan dominan ya, akan dominan lah. Di sisi lain mukosa lambung itu tipis. Kemudian ada satu hal, yaitu apa? Regenerasi selnya ini loh. Regenerasi selnya ini terlambat waktu itu. Nah, kalau kita hanya langsung instan, itu cukup di sini di blok aja. Hasilnya ini di blok. Kemudian jangan konsumsi obat-obat atau jamu ya, yang menyebabkan seolah-olah rasa sakit itu nyerinya hilang. Itu hati-hati Pak. Karena dengan obat-obatan golongan oral anti-inflamasi steroid ini, dia akan ngeblok ini prostaglandin. Padahal prostaglandin untuk meningkatkan mukosa lambung. Nah, tadi kenapa bahwa seolah-olah kok lama gitu ya Pak ya? Karena untuk posisi Bapak itu selnya ini sudah mulai banyak yang borok Pak atau mengalami ulkus. Ini harus diregenerasi. Untuk meregenerasi sel ini nggak bisa 1-2 hari Pak. Kebetulan saya ngalami sendiri bahwa lambung saya dulu juga parah seperti Bapak mungkin. Untuk meregenerasi sel ini perlu waktu paling cepat itu sekitar 6 bulan Pak. Jadi kalau misalnya mintanya 1 bulan selesai ya,
saat ini rasanya sulit ya untuk itu. 6 bulan pun ini dengan catatan tolong HCl-nya ini jangan terlalu over. Kemudian ini juga jangan sering-sering ya konsumsi ini, termasuk juga makanan yang lain yang menyebabkan HCl-nya ini semakin iritatif. Makanan-makanan yang lain itu misalnya tadi ada apa misalnya minuman mengandung ini ya, lemon. Kalau orang yang nggak ngerti, lemon itu katanya pH-nya 8. pH 8 bisa menetralkan ini ya, HCl ya, tapi ternyata lemon itu pH-nya 2. Itu dari Australian Science tadi dikatakan lemon itu pH-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak tadi nanya masih ada harapan atau tidak? Masih ada, Pak. Selama kita ingin baik, saya kira Tuhan itu akan mendengarkan suara umatnya ya. Kita ingin sembuh, mari Pak kita dukung, itu bisa. Hanya sekali lagi bahwa nggak bisa cepat. Karena dulu proses untuk terjadinya seperti itu juga lama, nggak 1-2 hari juga. Nah, memang lebih cepat merusak dibanding membangun, itu yang repot Pak. Jadi Pak Yasin mohon sabar, semangat, dan bukti tadi sudah ada Pak. Ada beberapa orang yang, ini termasuk saya pribadi itu saat ini lambungnya semakin membaik. Dan bukan hanya lambung, saya lagi, kalau Bapak ingin lambungnya bagus harus banyak bonusnya Pak. Bonusnya apa? Yaitu kita bisa bebas dari hipertensi, dari hiperkolesterol, dari diabetes, dan juga dari kanker. Itu yang kita tawarkan. Ya, itu Pak Yasin. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Lanjut, Pak Toto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sekarang ada pertanyaan dari Ibu Erma, Pak. Ingin bertanya langsung. Silahkan Ibu Erma. Ya, baik. Ibu Erma. Ya, Oh ya, silahkan. terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi saya ingin bertanya, tingkatan penyakit lambung ini kan ada beberapa fase. Yang pertama, apabila ada gejala yang dialami oleh seorang sakit lambung, kemudian sakitnya sampai ke kepala, terus dadanya agak terasa panas, kemudian terkadang dia parno, muncul pikiran-pikiran negatif terus yang ada di kepalanya, sehingga lambungnya itu pertama nggak terasa sakit, setelah itu baru dia sakit, terasa panasnya. Awalnya terasa mengeluarkan gas saja, gitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah tergolong penyakit lambung dia parah apabila dia sakit yang dialaminya ketika lambungnya itu kumat, kemudian dia stres, muncul pikiran negatif itu apakah karena pengaruh dari lambung atau dari pola pikirnya duluan yang negatif sehingga lambungnya itu kumat? Nah, mana yang lebih duluan yang bereaksi, Pak? Nah, itu aja. Terima kasih. Ya Bu Irma, terima kasih. Saya jawab ya. Jadi kalau kita bicara tentang gangguan lambung, itu memang ada 2 hal. Poin utamanya adalah di HCl atau faktor agresor tadi di sebelah kanan ya, kalau di slide ini ada di sebelah kanan, dan faktor defensif atau faktor pertahanan. Nah, seseorang terkena gangguan lambung itu kalau faktor agresornya itu lebih dominan. Jadi gambarnya di mana tadi, sebentar. Jadi kalau dia dominan di sini, ya dia pasti ada gangguan karena pertahanannya kurang kuat, enggak terjadi keseimbangan. Nah, pada orang yang mengalami ini ya, ansietas atau kecemasan, itu cenderung HCl-nya ini banyak. Mungkin keluarnya, kalau dengan perumpamaan misalnya keluarnya 5, pada orang yang stres itu bisa jadi 50, 10 kali lipat. Nah, kalau ini terjadi, akhirnya terjadi gangguan lambung.
memang antara stres dengan terjadinya gangguan lambung itu kayak ayam dan telur, Bu. Jadi mana yang duluan, itu orangnya sendiri yang bisa jawab sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia stresnya tinggi, terjadi gangguan lambung. Awalnya mungkin misalnya gini ya, dia awal mulanya dari semenjak masa anak-anak remaja itu makan teratur. Kemudian dia stres, berarti dia masalahnya karena stres dulu. Tapi kalau dia dari kecil sampai remaja makannya tidak teratur, pasti dia gangguan HCl dulu. Otomatis kalau terjadi ketidakseimbangan, lambungnya bermasalah. Berarti bisa karena kebiasaan makan, bisa karena stres. Nah, terus kalau udah seperti itu terjadi gimana? Ya tentu seperti di slide ini ya harus kita seimbangkan lagi. Supaya seimbang, kuncinya adalah supaya HCl lambungnya ini tidak banyak keluar, yaitu jangan stres. Nah, ini tugasnya bukan tugas kami saja, Bapak Ibu. Ini tentu perlu pendekatan kepada mungkin psikiater atau psikolog, atau mungkin juga saudara-saudara yang bisa membesarkan hatinya, atau ke Pak Ustadz atau Pak Pendeta atau siapa saja rohaniawan itu bisa menguatkan itu secara kejiwaan ya, secara psikis dikuatkan. Memang kalau orang yang sudah masuk ke situ itu harus dua-duanya jalan. Kalau hanya ke psikiater atau psikologi saja, tapi ininya nggak pernah diperkuat, dinding lambungnya ini nggak pernah diperkuat, ya sulit juga. Jadi pada posisi sudah terjadi gangguan seperti itu, dua-duanya harus jalan, Bu. Yang pertama diberikan obat atau nutrisi yang bisa meningkatkan ini ya, pertahanan dinding lambung. Yang kedua, dilakukan usaha bagaimana supaya HCl-nya ini bisa diturunkan, yaitu stresnya dikendalikan. Seperti itu, Bu. Kalau misalnya terpaksa HCl-nya ternyata tinggi sekali, ya nggak apa-apa dengan obat-obat penurun asam ya. Bukan berarti kita ini anti obat sakit mah, tidak. Tetapi jangan sampai kebablasan aja. Kalau minum obat penurun asam lambung sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, lah itu nggak benar. Nanti otomatis lambungnya tidak akan bisa bekerja baik, nanti akan muncul penyakit komplikasi. Karena kalau lambung yang sering dinetralisir asamnya itu bisa mengarah ke gangguan batu empedu, mengarah ke hiperkolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Ya, itu penyampaian kami. Mungkin sudah jelas, Bu, atau mungkin kurang? Sudah, Pak. Iya, terima kasih, Bu Irma. Satu lagi boleh, Pak? Silakan, Bu. Nah, ketika lambungnya itu kumat, itu rasanya semua badannya itu pegel-pegel, Pak. Itu apa karena dari efek lambung nih tadi gitu? Ya, jadi pada waktu kumat, badannya pegel-pegel itu otomatis, Bu. Karena lambung itu ibaratnya Ibu membayangkan pabrik. Lambung itu adalah pusat produksi. Padahal tubuh kita ini supaya kita bisa beraktivitas, itu kan produksinya berupa apa? Berupa darah, Ibu. Darah yang ada gulanya, ada lemaknya, dan ada proteinnya berupa monomer asam amino maupun asam lemak. Nah, kalau misalnya lambungnya bermasalah, nanti hasil produksi dari lambung itu nanti lemaknya lemak yang bukan monomer tapi yang polimer. Asam aminonya pun juga kurang, kemudian terutama lemaknya banyak. Makanya orang yang gangguan lambung pasti akan terjadi masuk angin. Kenapa kok masuk angin? Ternyata di dalam tubuhnya itu banyak sekali ditemukan trigliserid dan LDL. Nah, kalau seperti itu terjadi ya otomatis badannya pegal-pegal. Maka sekali lagi bahwa kalau kita ingin memelihara lambung yang sehat, satu, peliharalah lambungnya supaya lambung itu bisa berkinerja optimal. Dan yang kedua, otomatis kalau lambung kita berkinerja optimal, nanti profil darah seperti gula darah, lemak dalam darah atau kolesterol dalam darah, dan juga asam urat itu semuanya normal. Seperti itu, Bu. Cukup mungkin, Bu? Ya. Sudah. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih, Bu Irma.
Baik, terima kasih Bu Irma. Semoga pertanyaannya terjawab ya. Nah, ini cukup banyak nih Pak Sabto pertanyaannya melalui chat. Saya bacakan satu persatu ya. Ya, silahkan. Nah, ini yang pertama. Kenapa jika perut kosong kita makan sesuatu yang kecut atau pedas itu perut terasa sakit, Pak? Nah, bagaimana itu, Pak? Kalau kita bicara tentang perut kosong, jadi boleh dikata ini ya, lambung itu tidak pakai bantalan lagi. Perut kosong itu bantalannya hanya terdiri dari mukosa lambung atau liquid yang nempel di dinding lambung di dalam itu. Nah, kalau kita makan, misalnya yang dimakan itu biskuit, nasi, singkong, atau ubi yang sifatnya itu bikarbonat ya, atau sifatnya itu basa, maka bantalan itu akan diperkuat sehingga asam lambung yang ada itu bisa seimbang. Berbeda kalau yang kita makan ini yang pedas, yang kecut, itu pH-nya rendah. Bukan lagi memperkuat bantalan, tetapi memperkuat serangan asamnya itu tambah kuat. Otomatis bantalannya yang tadinya segitu, asamnya meningkat, terjadi ketidakseimbangan. Maka otomatis terjadi ketidakseimbangan seperti gambar di slide ini. Jadi asam lambung itu kalau kita makan makanan yang pedas, kecut, itu akan menambah asam lambungnya menjadi lebih berat seperti itu. Akhirnya apa? Dinding lambungnya rusak. Itu yang menyebabkan kita sakit. Cukup jelas mungkin, Bu? Oke, terima kasih Pak Sabto. Nah, ini masih ada relate dengan yang kecut-kecut. Nih, ada terapi mengobati mah dengan kunyit atau lemon. Apakah betul bisa, Pak? Lalu, jika minum AG harus benar-benar perut kosong. Jika sebelum minum AG, kita minum infused water atau air lemon, itu apakah berpengaruh pada khasiatnya? Dan juga yang terakhir, terapi algaseris untuk kanker kolon dan batu empedu itu bagaimana, Pak? Nah, terlalu cepat, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Baik. maaf yang pertama Pak, tadi Pak, masalah kunyit ya. Iya. Jadi ini untuk mengobati mah, kita menggunakan kunyit dan melon, itu apakah bisa? Apakah benar-benar bisa, Pak? Yeah. Lalu untuk pertanyaan keduanya, jika kita minum AG kan kita minumnya ketika perut kita kosong. Yeah. Nah, jika sebelum kita minum AG itu kita minum infused water atau air lemon itu bagaimana, Pak? Apa mempengaruhi khasiat dari AG atau tidak? Nah, ini yang terakhir ketiga, Pak. Pertanyaannya ada 3. Jadi, terapi algaseris untuk kanker kolon dan batu empedu. Nah, bagaimana? Mungkin bisa bantu untuk menjawab, Pak. Baik. Ya, saya jawab pertama ya masalah kunyit dan melon ya. Jadi melon itu sifatnya itu basah ya. Kalau Bapak Ibu makan melon kemudian perut nyaman, berarti faktor agresif dari HCl itu kalau ketemu basah dia akan dinetralkan. Tapi melon ini pH-nya nggak terlalu tinggi banget, basahnya nggak tinggi banget ya. Jadi kemungkinan hanya berkurang nanti. Perut terasa dingin, enak gitu ya. Bagaimana dengan kunyit? Kunyit itu punya sifat dia bakteri statik, juga antivirus juga. Nah, dari sini bahwa jika kita makan teratur, kemudian tidak stres, ditambah kunyit, itu kemungkinan bisa sembuh. Tapi kalau makannya nggak teratur, stresnya tinggi, kemudian kalau misalnya sudah terjadi kerusakan sel yang parah, regenerasi selnya pun tidak imbang, hanya dikasih kunyit saja ya masih kurang. Karena untuk menyempurnakan dinding lambung itu harus proses regenerasi sel. Di mana pada penyampaian slide kami tadi disampaikan bahwa untuk regenerasi sel yang baik itu harus berikan nutrisi yang mengandung protein. Nah, di kunyit ini nggak ada proteinnya. Harus ditambahkan lagi protein yang mengandung glisin, prolin, hidroksiprolin, arginin, dan kemudian ditambahkan pati resisten. Jadi kalau misalnya ingin sembuh baik,
nggak apa-apa kunyit dikombinasi dengan alga gold cereal, ini akan sangat baik sekali. Makannya pun buahnya tolong dipilih, kalau misalnya masih ada sakit mah, buahnya yang melon, mungkin buah pisang Cavendish itu baik. Terus apa yang dingin-dingin ya, selain melon mungkin semangka itu juga masih boleh. Tapi kalau udah buahnya jeruk, lemon dan sebagainya itu secara perhitungan itu kurang baik, karena lemon itu pH-nya sangat rendah, pH-nya itu 2 ya, tadi dari Australian Science tadi dikatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, minum alga gold perut kosong, infus water dan air lemon ya, apakah boleh sebelumnya minum air lemon? Saya luruskan ya Bu, bahwa saat ini banyak sekali suatu informasi yang menyesatkan. Katanya air lemon itu baik untuk sakit mah. Itu salah Bu. Jadi air lemon itu bukan lagi sifatnya basa, tapi dia asam. Kalau enggak percaya, ini tadi ada di slide. Ini ya, dari sumbernya dari penelitian di Australia. Jadi lemon water itu pH-nya 2, asam ini. Itu akan lebih keras dibanding pisang. Ini jadi kalau pagi sudah sakit mah dikasih lemon, wah tambah parah. Karena pH-nya tambah, nggak jauh ya, meskipun dia agak netral ya. Jadi misalnya kalau sebelum makan lemon tadi pH-nya 1, dengan kita makan lemon pH-nya 2, itu nanti akan jadinya berapa? Akhirnya jadi 1,5 lah, itu perhitungan kasarnya seperti itu. Tapi berbeda kalau kita pagi sarapan, perut kosong makan pisang misalnya, pisang itu pH-nya 5, atau dia lebih mendekati air ya, atau mendekati netral, maka dengan makan pisang pH 1 ditambah 5 jadi 6 kan. Di sini akan jadi tengah-tengahnya, setelah makan pisang pH kita bisa menjadi 3. Itu rasa nyerinya pasti berkurang, karena pH semakin tinggi atau mendekati 7 itu pasti mengurangi nyeri. Jadi kalau tadi ditanyakan minum AG sebelumnya dengan minum air lemon dan sebagainya, itu boleh-boleh saja. Tetapi saran saya sebaiknya kalau ada gangguan lambung, jangan minum air lemon. Kecuali kalau sudah sembuh silahkan. Karena air lemon itu mengandung antioksidan yang tinggi, vitamin C yang tinggi, itu juga diperlukan tubuh. Kalau yang dimaksud infus water itu yang gimana ya? Air lemon. Oh, air lemon. Oh. Ya kalau misalnya nggak ada gangguan mah silahkan dengan air lemon. Tapi kalau selama ada gangguan mah, ingin sembuh dari sakit mah, sebaiknya bangun pagi cukup dengan air mineral biasa aja atau pure water, kemudian langsung dengan alga gold cereal. Itu saran kami. Kemudian jawaban yang ketiga, bagaimana untuk penanganan kanker kolon dan batu empedu ya? Tadi sudah saya jawab pertanyaannya di Bapak Sihono tadi, bahwa kalau kita ingin mengobati batu empedu, ini tadi batu empedu ya? Iya. Maaf, ini sedikit berbeda ya. Jadi batu empedu itu muncul kalau suasana pH di dalam usus halus itu pH-nya itu asam. pH-nya basa. Kalau pH-nya basa, nanti batu pH di dalam usus halus itu basa, maka otomatis cairan empedu itu nggak keluar. Karena cairan empedu itu akan keluar kalau posisi pH di dalam usus halus itu rendah. Jadi kalau misalnya ingin kita bebas batu empedu, kondisikan kita jangan banyak minum obat mah. Itu satu. Kalau sudah terjadi batu empedu lah, kita nggak tahu apakah batu di dalam kantong empedu itu sudah mengeras atau belum. Kalau dia mungkin masih sebagian baru memadat, tapi masih bisa dicairkan, itu cukup dengan pengobatan mah yang alamiah. Dalam hal ini cukup dengan alga gold cereal itu masih bisa. Karena di dalam alga gold cereal itu dia tidak akan merubah HCl ya, tidak merubah keasaman.
Kemudian di dalam alga gold sereal itu seratnya juga tinggi. Ternyata kalau kita konsumsi banyak serat, itu juga akan memperlancar pengeluaran cairan empedu. Kalau cairan empedunya lancar, otomatis batuk empedunya nggak terjadi. Jadi kalau belum menjadi bentuk batuk empedu yang permanen, itu masih bisa ditolong dengan cara itu. Tapi kalau sudah jadi batuk empedu ya mau tidak mau harus dioperasi. Sudah terlambat. Kemudian yang kedua dalam hal pengobatan kanker kolon. Kanker itu erat kaitannya dengan sel abnormal ya Bapak Ibu. Jadi memang kasus penanganan gangguan lambung yang tidak tertangani sesuai dengan algoritma kesehatan manusia itu akan berakhir dengan gastrinoma yang efeknya mengganggu pada kanker kolon ya. Jadi pada kasus seperti itu penanganannya tetap yaitu dengan konsep Karnus. Ini tadi ada rangkumannya. Konsep Karnus itu bukan hanya berbicara tentang konsumsi nutrisi produk ya, alga gold, alga tea, tidak. Tetapi dia harus berbicara secara luas, yaitu kebiasaan-kebiasaan olahraga, kebiasaan menjaga stres dan sebagainya. Itu adalah salah satu konsep Karnus, salah satu action yang harus dilakukan dalam menjalankan konsep Karnus. Kalau dalam penanganan kanker kolon, maka pertama itu perbaiki lambung yang sesuai dengan algoritma ya. Ini sudah kita bantu dengan alga gold sereal, ini sesuai dengan algoritma kesehatan. Kemudian yang terpenting itulah berikan alga tea atau nutrisi yang mengandung senyawa ikatan kompleks. Karena di dalam alga tea ini mengandung senyawa ikatan kompleks ya. Nah ini, kalau ada gangguan sel abnormal, nah ini ikatan kompleks tuh ini. Terjadinya kanker kolon ini adalah karena apa? Gangguan DNA, Bapak Ibu. Jadi gangguan DNA ini biasanya disebabkan oleh inisiator oksidatif ya, baik berupa dengan logam, racun, maupun adanya radikal bebas. Ternyata bahwa dengan pemberian antioksidan dan juga senyawa ikatan kompleks, ini bisa meringankan kondisi kanker kolon tadi, bahkan bisa menyembuhkan. Nah, kalau kita bicara tentang inisiator racun yang biasa dihasilkan dari bakteri ataupun virus, maka selama penanganan kanker kolon atau dalam pencegahan, sebaiknya jika di dalam tubuh kita ini banyak bakteri, itu jangan disepelekan Bapak Ibu. Yaitu harus dieradikasi atau diselesaikan dengan antibiotik. Kalau misalnya masih ringan, bisa dengan kunyit, itu baik. Atau juga dengan ramuan dari daun sirih, itu baik itu. Tapi kalau sudah berat, ya kita harus cepat ya, terpaksa kita keluar dari algoritma. Karena apa? Kita mengejar supaya tidak terjadi kematian fatal tadi, yaitu dengan antibiotik. Seperti itu. Ya, makasih. Baik Pak Sabto, luar biasa sekali penjelasannya, penjabarannya. Nah, begini Pak, ini jika konsumsi AG dan AT, apakah juga boleh jika ingin konsumsi vitamin B kompleks? Nah, untuk mengatasi stres, beban kerja, atau overthinking, bahkan anxiety, atau cukup dengan pengaturan dosis AG dan AT saja? Nah, berkaitan dengan itu juga, hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan alga gold tidak berfungsi maksimal ketika kita konsumsi? Seperti itu. Ya, silakan langsung Pak. saya jawab ya. Kalau tadi nanya, boleh enggak konsumsi alga gold dengan vitamin B kompleks? Wah, nanti kalau saya larang nanti saya dilaporkan Komnas HAM ini. Jadi silakan saja Bu. Tapi sebenarnya kita harus, yang paling penting kita pahami, kita harus paham kebutuhan
vitamin kita ini berapa, aktivitas kita seperti apa, itu harus kita perhitungkan. Kalau Bapak Ibu sehari sudah konsumsi, katakan aja Algagul itu 2 saset minimal ya, itu perkiraan kami vitamin B kompleksnya itu nggak perlu Bu, sudah cukup. Karena di dalam Algagul, dalam kandungan dari bekatul itu kandungan vitamin B-nya sudah cukup baik. Kecuali memang kasusnya itu mengalami stroke ya misalnya, jadi harus ada percepatan, itu boleh dikombinasi dengan vitamin B atau yang dikenal sebagai vitamin untuk saraf ya, biasanya mengandung B1, B6, B12, silahkan itu Bu. Tapi kalau dalam kondisi menjaga kesehatan ataupun sakit tapi nggak begitu berat, itu dengan Algagul sehari 2 saset itu sudah cukup baik. Kemudian yang kedua masalah stres, kaitannya dengan stres ya memang ada 2 hal dalam, kalau kita berbicara tentang kesehatan itu namanya kesehatan di atas kepala dan kesehatan di bawah kepala. Stres itu ada 2 hal. Kalau stres karena pikiran, karena gangguan jiwa, yaitu harus dibenarkan dengan psikiater atau psikolog. Tapi kalau stres karena sakit, ya harus dibantu dengan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, baik berupa makanan ataupun obat, seperti itu. Jadi Algagul itu pasti akan meningkatkan, menurunkan stres. Dan ternyata ada juga kajian dari beberapa literatur, kalau kita mengonsumsi teh hijau itu mempunyai sifat dia menenangkan ya, itu bisa membantu mengurangi stres itu. Makanya selalu kita sampaikan bahwa dalam penerapan konsep Karnus itu harus kombinasi, yaitu meregenerasi selnya dengan Algagul dan juga Algati yang untuk melancarkan sirkulasi darah, melindungi DNA dan juga bisa membantu pikiran kita lebih tenang. Dan yang ketiga tadi apa tadi Bu? Ini Pak, apakah sebentar? Saya tadi sempat catat tapi lupa. Sebentar. Oh, yang tidak mengurangi ya, baru ingat ya. Yeah. Jadi kondisi apa yang tidak mengurangi Algagul sama ini ya? Jadi kalau misalnya kita ingin optimal konsumsi Algagul supaya penyerapannya optimal, sebaiknya dikonsumsi pada kondisi perut kosong. Saya pribadi biasa konsumsi itu kurang lebih 5 menit atau 10 menit sebelum makan saya konsumsi Algagul. Dengan asumsi nanti begitu masuk ke dalam tubuh, di dalam Algagul ini istimewa ya, karena kita punya protein dari kolagen itu berat partikelnya di bawah 3000 Dalton. Begitu masuk ke lambung nanti proteinnya itu langsung keserap, jadi nggak usah tunggu lama. Begitu ada rasa lapar langsung makan, konsumsi Algagul, kemudian 10 menit lagi makan. Lah itu baik lah. Yang kalau misalnya yang tidak optimal itu gini, konsumsi Algagul pada posisi sakit mah ya, kemudian perut sudah melilit, tidak segera makan, lah itu sangat disayangkan. Kemudian atau konsumsi Algagul setelah kita makan yang jumlahnya itu banyak ya, itu akan penyerapannya akan berkurang karena khasiat dari Algagul itu bisa tenggelam oleh makanan-makanan yang lain. Selama penyerapannya di usus itu tidak ini bisa terganggu, tapi jarang itu Bu. Kalau Algagul rata-rata begitu kita makan, baik sebelum maupun bersamaan makan, asalkan makannya tuh nggak banyak, itu tetap akan terserap dengan baik kok. Termasuk sesudah makan, asalkan makannya itu nggak melewati kapasitas volume lambung itu ya, itu nggak akan hilang, bahkan semua terserap. Ya, itu jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto, luar biasa sekali ya. Hari ini semangat sekali, banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ini bagaimana Pak terapi Algaseris untuk pendarahan lambung dan juga radang usus yang kal protection-nya harusnya di atas 100, tapi padahal idealnya adalah
maaf, maksud saya menurunkan kadar kalprotein yang di atas 100, padahal idealnya di bawah 50. Nah, bagaimana ini, Pak? Masalah pendarahan lambung ya. Kalau pendarahan lambung memang posisi ini sangat parah. Artinya apa? Kalau terjadi perdarahan, tindakan yang sangat memungkinkan adalah menjaga keseimbangan. Tadi berarti kan timbangannya kan jomplang ya tadi ya, jomplang ke HCl. HCl-nya ditekan ataupun jangan ditambah lagi lah HCl-nya. Nah, kalau ditekan terpaksa tadi dengan obat mah itu boleh diberikan, tapi hanya untuk sementara waktu. Kemudian fokus yang kedua itu adalah menghentikan menghentikan perdarahannya dulu. Itu juga dengan obat-obat yang menghentikan perdarahan itu ada. Itu jadi kita tetap kerjasama dengan dokter. Kalau dengan alga-gol sereal pada kasus perdarahan lambung itu tidak boleh diberikan makanan yang kasar. Jadi alga-gol sereal ini ada sifat kasarnya kan, dia harus disaring ya, diminum airnya saja disaring, kemudian airnya itu direbus bersama bubur, nanti baru dimakan. Itu akan lebih efektif saya kira. Tapi kalau misalnya hanya menggunakan obat-obat menekan asam, menghentikan perdarahan saja, memang sakitnya berangsur hilang, tapi regenerasi sel di dalam lambung tidak akan terjadi. Maka selalu kita sarankan tambahkan air dari alga-gol sereal itu dulu. Supaya apa? Supaya proses regenerasi sel itu tetap berjalan. Dan kalau lambung tadi dari borok ya, itu boroknya bisa terjadi peremajaan sel, lukanya itu bisa sembuh kembali itu. Yang kedua masalah protein ya. Tadi penanganan tentang apa tadi Bu? Radang usus Pak. Radang usus ya. Radang usus itu kolitis ya. Coba nanti bisa ini ya, karena ini agak berat. Sementara saya pending dulu, saya pelajari ya. Tapi pada kasus secara ini ya, pengalaman saya kalau radang usus yang secara umum, yaitu radang ususnya diselesaikan dulu dengan antibiotik, kemudian regenerasi sel di dalam usus itu juga harus dijalankan. Dalam hal ini berikanlah alga-gol sereal untuk ini mengamankan ini ya pada dinding usus, dan juga berikanlah yang penting adalah algati, karena proses terjadinya regenerasi sel pada usus itu dipengaruhi oleh seberapa kelancaran sirkulasi darah. Nah, sirkulasi darah ini bisa ditingkatkan dengan konsumsi algati secara rutin. Selain itu juga akan mencegah terjadinya kanker, karena ikatan kompleks yang ada di dalam kombinasi antara tanin dan protein itu bisa menangkap inisiator penyebab kanker di situ. Jadi itu ya Bu ya. Kalau nanti lebih ini ingin lebih detail nanti bisa japri saya. Tapi secara umum yang paling penting adalah antibiotiknya harus diselesaikan, pengobatan dalam satu gir itu bisa berobat ke dokter. Tambahkan nutrisi yang bisa meregenerasi sel dan menghambat perkembangan kanker itu. Itu jawaban dari saya Ibu. Monggo silahkan nanti kalau ingin menanyakan nomor telepon atau apa bisa ke Ibu Aisyah ya. Oke, baik. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab pada kesempatan kali ini bisa ditanyakan melalui sosial media kami atau admin kami. Nah, untuk kali ini saya akan membacakan 2 pertanyaan lagi ya Pak ya. Iya, silakan. Ini ketika sudah sakit parah, misalnya kanker nih Pak, biasanya juga kan kita di kemo kalau sakit parah untuk kanker. Apa akibatnya kepada organ atau sel ketika di kemo? Dan kadang-kadang kan rambutnya rontok atau brodol, itu gimana Pak penjelasannya? Ya, memang kita prihatin ya Bapak Ibu kalau terjadi sakit kanker. Sakit kanker itu adalah
kalau diterjemahkan bahasa awam itu sel kita tuh demo ya, selnya tuh berontak. Kenapa kok dia berontak? Sehingga dia bentuk karakternya berbeda dengan sel yang normal. Ya tentu ada penyebabnya Bapak Ibu. Jadi sel itu kalau dia bertahun-tahun kelaparan, ya otomatis dia berontak. Dia kekurangan sesuatu, seperti halnya analoginya seperti anak kecil lah misalnya. Anak kecil itu kalau minta susu nggak dikasih pasti marah. Itulah sel kanker tuh gambarannya seperti itu. Memang kalau ingin lebih cepat gangguannya itu hilang ya sel kankernya dibunuh. Tapi kalau kita analogikan ke anak kecil tadi, kok anak kita sendiri kok kita bunuh? Itu kan sebenarnya pemikirannya cukup aneh ya. Maka seperti Bapak Ibu lihat sendiri, pada orang-orang yang di kemo itu pasti rambutnya rontok dan sebagainya, karena sel-selnya itu dibunuh semua. Dengan tujuan apa? Supaya keluhannya itu hilang. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah secara mendasar, sebenarnya itu kurang tepat ya dengan kemo itu. Namun kalau saya ditanya, terus kemo nggak boleh? Ya saya nggak berani jawab. Karena kalau kita bicara tentang kanker, itu pembahasannya cukup panjang ya. Ya kalau misalnya, katakan ya selnya yang mengalami kanker ini masih awal, itu cukup inisiatornya ditarik dengan ikatan kompleks selesai, dengan Alga-Gati selesai. Tapi kalau misalnya sel kankernya itu sudah beranak, bercucu, bercicit, ya itu repot. Itu sampai saat ini kalau hanya dengan pemberian ikatan kompleks masih sulit. Harus dikombinasi antara kemo dan itu. Di sisi lain saat ini secara legalitas pengobatan kanker yang diakui oleh undang-undang itu adalah yang dijalankan oleh dokter. Nah, maka kita harus nurut juga di situ. Kalau kenapa harus nurut? Karena pada kasus penanganan kanker itu bukan hanya masalah di kemo. Kadang-kadang kita harus perlu transfusi darah, harus perlu obat-obatan tertentu, misalnya obat-obat anti sakit, obat-obat golongan tranquilizer atau morfin misalnya. Nah, otomatis kalau kita nggak mengikuti protokol mereka, kita akan kesulitan mendapatkan obat-obat itu sehingga penderitaannya berkepanjangan. Lah, sekarang kita ambil jalan tengah saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya toh harus di kemo, kemo itu efeknya dahsyat ya, karena kemo itu biasanya mengganggu tubuh mengalami banyak radikal bebas. Supaya tubuh nggak begitu berat bebannya, pada saat kemo berilah dengan antioksidan. Dalam hal ini kalau misalnya dilakukan kemo, boleh ditambahkan konsumsi Alga-Gati, karena Alga-Gati itu nilai antioksidannya tinggi, dari situ dia akan meringankan. Dan syukur-syukur nanti pada waktu di kemo tadi, misalnya katakan aja ada 10 kali kemo pertama bisa dijalani dengan baik, ditambahkan dengan Alga-Gati, akan lebih baik lagi, sampai kemo ke-10 selesai, sudah nggak perlu kemo lagi, dilanjut aja dengan pemberian senyawa ikatan kompleks tadi. Itu banyak yang berhasil seperti itu. Ya, itu jawaban saya. Baik Pak Sabto, terima kasih atas penjelasannya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Iya, silahkan. Mengapa kalau sakit lambung, jantung juga rasanya berdebar-debar dan sering debarannya muncul sekali-sekali? Apa penyebab sakit lambung dan apa yang harus dilakukan kalau sudah terserang sakit lambung nih Pak? Seperti itu. Ya, biasanya kalau sakit lambung, jantung berdebar-debar, itu biasanya asam lambungnya tuh naik ya. Kasus ini disebut GERD ya, atau gastroesophageal reflux disease. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa saluran esofagus jadi organ lambung dengan jantung maupun esofagus saluran tadi dengan jantung itu berdekatan ya. Jadi kalau misalnya di dalam lambung itu banyak asam,
otomatis sistem saraf di situ terganggu. Sistem saraf terganggu, otomatis juga akan mempengaruhi sistem saraf di dekat-dekat organ itu. Kemungkinan itu yang akan menyebabkan jantung berdebar-debar. Selain itu juga kalau gangguan lambung yang amat sangat, biasanya asam lambung itu sudah masuk, menembus mukosa lambung, menembus submukosa, bahkan mengenai otot. Nanti otomatis terjadi gangguan saraf di situ. Nah, itu mempengaruhi ke jantung. Dan itu kompleks ya Bapak Ibu ya, karena pada waktu lambung itu bermasalah, sistem darah itu pasti kacau. Tadi sempat kita bahas, kalau lambungnya itu bermasalah, di dalam darah itu banyak trigliserid. Otomatis kalau trigliseridnya banyak, otomatis jantung akan memompa darahnya berat. Nah, di situ juga terganggu juga. Jadi kompleks sekali. Ya, kalau misalnya kita ingin menyelesaikan, ya kalau paling bagus kita cegah lah. Kalau saat ini kita masih muda, makanlah teratur, minumlah teratur, olahraga teratur, peliharalah lambungmu dengan baik, maka tidak akan terjadi gangguan-gangguan lainnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bahwa penanganan tentang lambung dan pencernaan memang kalau dilihat secara sekilas itu sederhana, tetapi kalau kita masuk ke dalam ternyata sangat pelik, sangat rumit, dan efeknya pun banyak ya. Dan kalau terjadi gangguan lambung, jangan kaget, ternyata juga menyusul terjadi banyak komplikasi yang lain, seperti terjadinya gangguan peredaran darah, terjadinya gangguan batu empedu dan sebagainya, termasuk menyebabkan diabetes dan stroke. Itu awalnya adalah dari lambung. Jadi Bapak Ibu semua, terima kasih sudah mengikuti presentasi kami yang tentu jauh dari sempurna ya. Tidak ada gading yang retak mungkin. Saya mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Dan saya kira kita simpulkan bersama bahwa organ lambung dan pencernaan itu sesuatu yang sangat penting. Marilah kita jaga bersama dengan cara yang bijak. Jangan sampai kita menjaga kesehatan lambung pencernaan kita dengan cara yang tidak sesuai dengan algoritma kesehatan manusia, seperti yang sudah disematkan oleh Tuhan yang Maha Pencipta. Dan pada kesempatan ini kita perkenalkan bahwa konsep Karnus adalah salah satu cara penanganan gangguan lambung dan pencernaan yang sesuai dengan algoritma kesehatan manusia. Dan kita berusaha bahwa bagaimana menciptakan kesehatan itu dengan cara yang cerdas. Mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih banyak Pak Sabto atas penjelasannya pada kesempatan kali ini. Wah, ini karena saya mohon maaf karena tidak bisa menjawab, menyebutkan pertanyaannya satu persatu. Nanti jika ada pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab, bisa langsung menghubungi admin kami pada sosial media kami di Instagram karnus.media, Facebook fanpage Karnus Media, dan juga pada YouTube channel kami Karnus Media. Nah, untuk di YouTube kami juga tersedia banyak testimoni penerapan konsep Karnus terhadap penyakit kanker, diabetes, dan juga hipertensi. Bapak Ibu bisa mengunjungi channel kami di YouTube untuk mengetahui lebih lanjut mengenai konsep Karnus. Oke, saya akhiri pada Health Talk kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.